Tunggu ya kalian, lihat aja nanti malam akan ada apa. Katanya kayak gitu, bayangkan. Gila ini nenek tuh. Aduh, itu lebih takut sih aku. Apa yang diucapkan sama Atta Beko tadi jelas menyiratkan pesan ancaman kan, Wak. Dan hal itulah yang membuat Feby sama kawan-kawannya juga merinding, ketakutan. Semua ini kira-kira apa nih yang bakal dilakukan sama si nenek ini? Bahaya apa yang akan terjadi nanti malam? Di situ perasaan aku sama kawan-kawan aku makin gak enak, ada makin ketakutan kami. Dan karena mereka semua udah pada ketakutan nih, alhasil yang tadi awal cuma si Tata sama Pipit aja, Wak, jadi semuanya ngotot balik. Kami mau balik, katanya. Masih juga lagi-lagi di situ Feby mencoba kembali untuk menenangkan mereka. Udah, jangan keluar dulu, kalian jangan balik sekarang, di rumah ini aja lah dulu. Tungguin sampai orang tuaku balik. Tapi sebagaimanapun usaha Feby untuk menahan teman-temannya agar tidak pulang ini, Wak, pada saat itu ketakutan yang dirasakan sama teman-temannya ini udah nggak bisa dibendung lagi. Pada saat itu teman-temannya Feby merasa lebih aman jika kami itu ada di rumah kami masing-masing. Feb, udahlah biar kami balik aja. Akhirnya setelah mereka memastikan kalau Atta Beko tuh udah pergi, udah nggak ada di sekitar rumah, satu persatu dari mereka tuh nekat keluar rumah, ngibrit lah itu balik ke rumah masing-masing, Wak. Tinggallah si Feby sendirian di rumah. Tenang, tuh ya masih kerja kan, langsung aku kunci semua pintu, aku tutup semua jendela, horden aku tutup juga semuanya. Waktu itu Feby nggak berani nyalain TV atau mengeluarkan suara apapun, dia cuma duduk diam aja sambil harap-harap cemas menunggu orang tuanya pulang. Nah terus saja selang beberapa saat kemudian, Wak, tiba-tiba Feby dengar ada suara orang yang lagi berjalan lewat depan rumahnya. Ini mama bapak aku bukannya gitu. Nah karena penasaran, Feby memberanikan diri lah untuk memeriksa di luar tadi, tapi nggak keluar, Wak. Dia ngintip tuh dari jendela, siapa tuh yang lewat depan rumahku. Dan ternyata orang yang lagi berjalan depan rumah itu siapa? Nenek Beko, Atta Beko tadi tuh. Yalah, kenapa nenek tuh lewat lagi? Cuma lewat aja, Wak. Dia ya kan lewat lagi. Dengan jantung yang berdebar-debar, Feby terus memperhatikan nih kemana nih nenek ini, mau pergi kemana nih? Dia mau ke rumah aku apa bukan ya? Waktu dicek, Wak, ternyata dia nggak belok ke rumahnya Feby, melainkan dia jalan-jalan lurus ke rumahnya Pipit dan Tata. Ya memang nggak begitu jauh, nah dari rumahku, dari jendela aku bisa kelihatan tuh kok rumahnya Pipit sama Tata. Pergi dia ke rumahnya Siti apa Pipit Tata, Wak. Nyadari hal itu, Feby betul-betul khawatir karena dia juga tahu kalau Pipit sama Tata tuh cuma berdua aja di rumah, Wak. Kebetulan pada saat itu orang tua mereka ini lagi ada di rumah sakit gara-gara nemenin adik bungsunya memang lagi diopname. Mereka 3 bersaudara, Wak. Nah adik bungsunya ini lagi diopname di rumah sakit. Nah di situ situasi udah makin menegangkan lagi nih. Ngapain dia ke rumah situ? Aku udah nggak tahu lagi tuh harus ngapain. Aku cuma mendoakan keselamatan Tata sama Pipit kawan aku. Nah bersama dengan itu Feby masih terus mantau tuh, aku nih kemana nih, ngapain nih ke dalam itu kan. Dia masih memantau pergerakan Atta Beko itu melalui jendela rumahnya. Lalu ketika si nenek ini sampai di depan rumahnya Pipit, Wak, disitulah makin tercengang lagi aku, Nadia. Dengan mata kepalaku sendiri nih, kata si Feby, Wak, ya. Feby melihat nenek itu tuh nggak buka gerbang, nggak buka pagar. Dia nembus tembok rumahnya Pipit. Betul-betul nembus, aku nggak alu. Nah dia aku tengok, pun dia tuh nggak lewat yang dari depan pintu yang harus dibuka, nggak tembok pagar, masuk dia. Karena nggak percaya dengan apa yang dilihat, berulang kali ku kucek lagi mataku, Nadia. Betul. Nah waktu ku tengok lagi, nenek tuh memang udah nggak ada, Nadia. Aku celinguk lah kan, kemana nih nenek ini, kemana nenek. Tapi setelah ditunggu-tunggu hampir 1 jam nih, dia keluar nggak dari rumah ini. Kan dia masuk, mau dia nembus lagi atau buka pagar, pasti dia harusnya keluar dong dari rumah Pipit sama Tata kan, Wak. Orang dia masuk ke dalam situ. Tapi ku tunggu, Nadia, hampir 1 jam ku tunggu di situ, nggak ada. Ku tengok dia keluar, nggak ada. Betul-betul nggak ada lagi kulihat keberadaan nenek tuh. Itu nenek itu betulan apa bukan tuh yang masuk ke rumah Tata Pipit kan, Wak? Itu siang-siang loh ya, siang. Nah terus beberapa saat kemudian orang tuanya si Feby ini pun pulang, Wak. Nah Feby pun langsung lah itu kan ngampirin mama. Dia bilang, Ma, tadi waktu Feby lagi main sama Pipit, Tata, Kevin, Ican, Doni, Ma, kami ketemu sama Atta Beko, Ma. Nah, dengar ucapan Feby kayak gitu, wajah ekspresi mama langsung tegang. Dan Wak, kok ketemu sama nenek tuh? Terus kenapa? Ada apa? Nenek tuh ngapain? Nenek tuh kayaknya marah lah, Mak, sama kami gara-gara si Pipit tuh nggak sengaja teriak depan mukanya. Emang Pipit teriak apa? Iyalah, anak itu bahaya kali loh. Kenapa kalian ini berani ngeganggu Atta Beko tuh? Enggak, Ma, kami nggak ganggu. Jadi ceritanya tuh kayak gini. Udahlah tuh, Ma, Feby diceritakan itu semuanya kan, yang si Pipit sampai teriak, ada Atta Beko tuh, pokoknya diceritain sampai akhir. Lalu setelah menyimak cerita dari Feby, wajah mama ini makin serius lagi. Nenek tuh marah tuh. Nah udahlah, yuk ayo sekarang ikut sama mama, kita harus langsung minta maaf sama dia. Langsung nanti waktu itu mama aku langsung ditarik tangan aku, ngajak keluar rumah buat pergi langsung ke rumah nenek Atta Beko itu, Wak. Mau minta maaf secara langsung. Tapi waktu udah kami keluar rumah tuh, Nadia, kebetulan pula nenek tuh lewat lagi, ya, lagi berjalan tuh depan rumahku lagi, Nadia. Mama pun langsung nyapa nenek itu kan, disamperin nih di hadapan si nenek dengan suara lembut. Mama nih ngomong, Nenek, Neka Rabo, katanya, nenek jangan marah ya. Nenek tuh jawab, marah kenapa? Katanya, saya baru dengar dari anak saya, katanya tadi anak saya sama temen-temennya ada masalah ya sama nenek ya. Kalau ada salah kata atau perbuatan mereka yang mungkin menyinggung nenek, mohon dimaafkan ya, Nek ya. Dengar ucapan mama, Wak, nenek tuh tersenyum.
sambil ngangguk-ngangguin kepalanya. Nah di situ aku lega, nah dia dalam hati aku langsung batin, senyum nenek ini, berarti dia nggak marah nih, berarti dia udah maafin aku sama kawan-kawan aku ya kan. Feby udah mulai senang tuh di situ. Tapi bisa kalian tebak setelah itu nenek tuh bilang apa? Kan dia ngangguk-ngangguk senyum kan. Nenek tuh tiba-tiba noleh dia ke hadapan si Feby dengan tersenyum tipis, dia bilang, iya nggak apa-apa, tapi tetap tunggu nanti malam ya. Katanya, ya Allah, astagfirullahaladzim. Apa yang diucapin sama nenek tuh langsung bikin, ndak Feby aja mama aku juga ikutan merinding. Menyadari kalau situasi udah nggak beres, udah nggak enak di sini, dengan sesopan mungkin mama nih langsung izin pamit. Ya udah nek, kalau gitu kami pamit dulu ya. Tanpa menunggu jawaban nenek, kami langsung balik badan dan dia masuk rumah. Dan di sepanjang sisa hari itu sampai tengah malam, Feby sama keluarga itu nggak berhenti berdoa, Wak. Mereka setakut itu, mereka langsung meminta pertolongan kepada Tuhan. Semoga malam itu tidak terjadi apa-apa. Pada saat itu Feby ini juga sempat tuh bertukar-tukar kabar sama kawan-kawan yang lain kan, sama si Kevin, Ican, sama si Doni nih. Dan ternyata apa yang dilakukan oleh ketiga temannya itu kurang lebih juga sama dengan apa yang dilakukan sama si Feby, Wak. Mereka juga sama-sama berdoa dengan ditemani oleh keluarga masing-masing. Bahkan mereka bertiga nih, si Kevin, Ican, sama Doni itu juga mandi menggunakan air berkat yang didoakan oleh Romo yang di gereja. Sampai segitunya, Wak. Nah di satu sisi Feby ngerasa lega nih karena dia mengetahui ketiga temannya ini, Kevin, Ican, Doni, bebe aja. Tapi di sisi lain, Pipit sama Tata gimana, Nat? Ya kan? Feby juga nggak tahu tuh, karena waktu itu nggak ada kabar, Wak, mereka berdua. Emang kayak gimana nih, Ma? Tata sama Pipit nggak ada kabar, emang ke rumah dia aja lah, yuk kita yuk. Nah, menyadari kalau Feby ini masih terus mencemaskan teman-temannya, dengan lembut mamanya bilang, nak, Febyku sayang, kita udah minta maaf kok ke nenek tadi. Dan kita juga sudah berdoa meminta pertolongan kepada Tuhan. Feby jangan takut, semoga Tuhan selalu melindungi kita semua. Sekarang juga udah larut malam, nggak baik kita ke rumah dia. Lebih baik udah, kau tidur aja lah. Udah lah tuh Feby pun diain kata mamanya, dia masuklah ke kamar dan mencoba untuk kembali memejamkan mata. Lalu karena memang seharian itu Feby ini kelelahan, gak lama kemudian langsung bisa tidur nih dia Wak. Untungnya malam itu Feby bisa tidur dengan pulas, tapi tanpa Feby sadari tidak lama setelah dia terlelap itu, Wak,